Karena yang dulu nata adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Kenapa yang nata kok para wali? Karena yang bisa ngomong Islam di Indonesia itu adalah para wali. Kalau yang ke Eropa itu panglima perang, yang ke Cina pedagang, yang sini wali. Karena kalau pedagang nggak diterima di Indonesia. Karena orang Indonesia waktu itu Hindu. Hindu tidak boleh orang yang ngomong agama itu kastanya Sudra. Kasta Sudra itu petani pedagang. Dia nggak boleh ngomong agama. Karena dia ngurus dunia. Yang boleh ngomong agama itu Brahmana. Nah, Brahmana itu kelas 1. Nah, konsep Brahmana dan konsep wali itu sama. Brahmana punya cakti, wali punya karomah. Makanya awal pertemuan wali dan Brahmana itu ceritanya tentang kesaktian. Kenapa wali tidak mengajari berdagang? Orang Jawa jago dagang. Karena Jungjung Majapahit melintasi Selat Malaka sampai ke Eropa, sampai ke Arab. Kenapa tidak mengajarkan pertanian? Orang Jawa jago bertani. Kenapa tidak ajari kelahi? Orang Jawa tukang kelahi. Karena ketika Mongolia merusak Eropa, Mongolia merusak Timur Tengah, Mongolia merusak Cina, begitu dia mau menghancurkan Nusantara, Mongolia hancur di Indonesia oleh ekspedisi Pamalayunya Singasari. Satu-satunya negara yang mampu menaklukkan Mongolia itu Indonesia. Loh, makanya satu-satunya negara di dunia yang merebut kemerdekaannya dengan perang itu Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, toyo ingkang hadir, ingkang kula hormati, yang kita cintai, Ibu Suharti yang masih membersamai anak-anak untuk kembali membangkitkan semangat Polowijo. Semoga dipanjangkan umurnya, diberkahi hidupnya dan diberi kesehatan yang sempurna. Keluarga besar Polowijo Gosari dan para hadirin hadirat yang berbahagia. Ini alhamdulillah, orang itu kalau sudah mau meninggal kok mikir masjid. Ini kan masjid. Ini kalau dalam teori anak muda itu ya ini memang jalan pulang itu ya ini. Jalan pulang itu ya masjid. Karena manusia ini kan pulang. Wong ini bukan kampungnya manusia. Manusia itu pulang karena ini bukan kampung penjenengan, bukan. Ini kampungnya ayam, ya. Kampungnya sapi, kampungnya ikan itu. Kalau penjenengan kan kampungnya nggak di sini. Makanya semua agama menyatakan manusia itu pulang. Kalau Islam mengatakan roji, pulang. Kembali kemana? Ya kepada Allah. Orang Nasrani kembali kepada Allah Bapa di surga. Orang Hindu menyebut kembali kepada Sang Hyang Wididi Swarga Loka. Orang Buddha menyebut kembali kepada Sang Buddha di Nirwana. Artinya tidak ada yang menyebut bahwa manusia itu akan selamanya di sini, nggak ada. Nah, tempat itu di mana? Semua menyebut itu di atas langit. Semua punya konsep langit. Nah, langit manusia yang asli itu di mana? Ya nggak di sini. Itu langitnya tahun yang pernah ditengok sama Rasulullah itu langit ke-7. Itu nggak di sini. Langit sini itu kan cuman Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, cuman itu. Keluar dari situ itu menuju langit kedua, ketiga, keempat itu namanya black hole, lubang hitam. Jadi sudah nggak ada yang tahu, nggak ada yang belum ada yang nembus itu. Nah, Rasulullah itu pernah sampai ke situ, ke kampungnya manusia. Jadi kampung asalnya manusia itu di sana. Bahkan Rasulullah itu ditunjukkan, blueprintnya dunia itu ditunjukkan. Jadi dunia ini jangan dikira nggak ada blueprintnya. Ada blueprintnya dunia. Jadi pusat datanya Allah itu ada.
Jadi Allah itu sudah menunjukkan di dunia ini hanya foto, ini programnya itu di sana, nggak di sini. Di atas sana. Kalau anak sekarang mungkin menyebutnya cloud ya. Cloud atau pusat data atau hard disk besarnya Allah di sana. Nah ini loh, ini catatan dunia itu di sini kata Allah. Ini kusebut Lauhil Mahfuz. Ini loh. Catatan yang sangat terjaga. Yang oleh Allah dijaga betul. Dan semua agama juga mengajarkan hal yang sama tentang catatan langit itu ada. Orang Yahudi Nasrani menyebut tabut Sulaiman. Orang Yunani menyebut kotak Pandora. Nah orang Jepang itu menyebutnya kantong Doraemon. Pusat jadi kotak segala. Nah itu semua di situ. Makanya sebenarnya yang terjadi di sini ini adalah bagian dari melaksanakan program yang sudah tertulis di sana. Nah manusia itu dari situ, nanti balik ke situ. Makanya manusia itu sebelum turun kan diregister di situ, dicatat di situ. Jadi sampean jangan kira nggak ada catatannya di sana. Catatannya, dan sebelum dicatat itu diregistrasi. Benerkah kamu mau ke sana? Katanya mau hijrah ke bumi itu. Itu jauh. Nanti kamu kalau ke sana jangan-jangan kamu lupa kalau aku ini Tuhanmu kata Allah. Alastu birabbikum, kamu lupa nggak kalau nanti kamu sampai sana, sampai bumi itu, kalau aku ini Tuhanmu? Manusia enak jawabnya, qalu bala syahidna, ya Allah, aku jadi saksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Ya udah kalau gitu turun ya, kasih paketan-paketan gitu. Rezekinya sekian, nyawanya sekian, balaknya sekian, umurnya sekian, udah. Catatannya ada. Nah kalau paketannya habis ya kick, udah selesai. Itu kan terus fanfukhur ruh. Terus ruh itu dikirim ke sini, melintasi langit entah ke berapa itu. Taruh sini. Terus di-assembling kalau dalam bahasa pabrik. Di-assembling. Siapa yang nge-assembling? Ya orang tuanya masing-masing. Makan, minum. Terus diproses oleh Polowijo kalau pabriknya gitu kan. Nanti ada yang keluar jadi ada yang keluar jadi keringat. Nah ada nutfah. Nutfah itu zat hidup yang ada dalam setiap makanan dari kehidupan dunia yang Allah menyebut idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kunnya Allah itu menjadi nutfah. Nutfah itu dicampur. Yo taruh di sini jadi tempat anak nanti punya bapak punya ibu, nutfahnya dijadikan satu. Terus di-assembling di situ. Masukin ke daging itu, kembali ke daging. Akhirnya dagingnya ini hidup. Diikat pakai otot, didirikan pakai tulang, dibungkus pakai daging, kulit, tumbuhi rambut. Proses 9 bulan, assembling selesai keluar pabrik. Nah pabrik inilah yang disebut waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ini pabrik ya tergantung assemblingnya. Kalau di assembling di Arab ya cantik, tinggi besar gitu. Kalau assemblingnya Eropa ya tinggi besar, merah rambutnya, kulitnya putih, bintik-bintik kayak tekek itu. Ya kalau di assembling di Cina ya tembem sipit gini. Kebetulan kalau di assembling di Afrika ya hitam gosong kayak kopi gitu. Nah kalau assembling kapuk Polowijo ya gendut-gendut pesek-pesek. Ini sudah ini assembling lokal. Nah di proses di assembling aja. Makanya kan gitu. Nah setelah di assembling dia harus menjalani kehidupan dunia di sini. Nah karena manusia ini bukan asli sini, makanya adaptasinya paling sulit. Coba aja kambing itu, lahir di sini, wong asli sini, 3 hari udah lari, wong asli kok. Cepet, apalagi mentok. Begitu netes, udah lari kemana-mana, wong asli sini. Ikan netes langsung renang, wong asli sini. Tapi manusia bukan asli, adaptasinya lama. 9 bulan itu masih megap-megap. Kata orang Gosari, gelen pinggir pagar lah mati dirubung semut. Menungso. Tapi dia harus bertahan hidup, dia harus survive di sini. Untuk apa? Untuk cari bekal pulang. Makanya manusia di sini itu untuk survive. Jadi sampean di sini itu butuh survive. Makanya sebenarnya dunia ini kan, bumi ini nggak terlalu butuh manusia sebenarnya. Manusia yang butuh bumi. Alam itu nggak ada manusia, ya aman-aman aja. Ikan itu nggak ada manusia, ya aman-aman aja. Tapi manusia nggak ada ikan, mati.
Coba corona kemarin mati semua ya nggak ada masalah kok. Dunia akan berjalan sebagaimana apa adanya, ikan ya tetap hidup, pohon ya tetap besar, semua lewat. Tapi coba manusia terus ditinggal ikan itu, mati semua manusia. Apalagi ditinggal cacing gitu misalnya. Cacing sedunia tahu-tahu hilang gitu. 3 bulan manusia itu habis. 3 bulan paling manusia itu habis kalau nggak ada cacing. Batang numpuk di mana-mana, nggak ada yang mengurai, nggak ada pengurai, habis. Nggak ada serangga. 2 bulan manusia habis. Siapa yang menyerbuk padi? Siapa yang menyerbuk bunga-bunga? Siapa yang menyerbuk rumput-rumput? Ini habis. Makanya la tamshi fil ardi marahan, jangan kamu sombong berjalan di sini karena sebenarnya kamu yang butuh ini. Ini nggak butuh kamu. Coba Chernobyl. Bahwa itu adalah kampung paling mengerikan di muka bumi karena radiasi nuklir. Manusia nggak boleh ke situ, tapi begitu manusia nggak ke situ, ekosistem tumbuh di sana. Pohon tumbuh, semuanya tumbuh. Nah itu maka manusia itu pulang, bawa catatan itu. Nah makanya manusia jangan lupa nanti pulang. Nah makanya Allah itu menghubungkan. Jadi sampean itu persis dihubungkan kayak teknologi handphone itu loh. Ada kartu yang terhubung dengan provider kepada satelit. Sampean melakukan apapun dengan handphone itu, masuk ke pusat data di sana, jejak digitalnya nggak akan pernah hilang. Sampean gitu ada itu, gitu ada dan bayar sampean. Pulsanya kepotong pasti, jejak digitalnya nggak pernah hilang. Manusia juga sama di dalam ininya adanya, ya pada roh. Roh itu terhubung dengan cloudnya Allah itu, terhubung ke sana. Makanya jangan macam-macam ngelakukan apapun, ini connect ke sana, tercatat. Kayak syuting itu. Syuting itu nyuting saya kan, ya. Jangan sampai salah, jangan-jangan saya nggak disyuting kan. Itu ngerekam ke saya. Tapi rekaman itu disimpan di mana? Di memori. Setelah acara ini muangkel syutingnya dibanting, nggak ada masalah. Tapi memorinya masih ada. Begitu masuk print out keluar gambarnya. Makanya manusia jangan macam-macam. Sampai melakukan apapun pasti ketahuan. Karena apa? Sampai punya alat rekam, memori terkuat namanya roh. Itu terhubung dengan sana. Makanya rekamlah yang baik-baik. Makanya manusia itu diajarkan jangan ngumbar hawa nafsu. Karena apa? Direkam. Makanya sebisa-bisanya kalau pegang barang panas, subhanallah. Makanya ada ilmu ngurus manusia itu macam-macam. Karena manusia ini makhluk paling rentan, maka urusannya manusia ini banyaknya luar biasa. Nya aja ada yang ngurus khusus. Sampai punya pabrik pempes itu kan cuma ngurus nya doang. Triliunan itu aset yang dimiliki oleh PT Pampers. Loh, iya. Begitu nya nggak bisa keluar, yang ngurus namanya Dulkola. Itu berapa triliun itu asetnya. Makanya zaman kalau ngurus manusia jangan macam-macam. Enak orang itu kalau mau ngurus manusia. Nah, zaman ngurusnya sapi aja ya segitu-gitu aja sampean. Iya, orang itu mau ngurus manusia kaya. Jare wong sekapuk itu menungso urip nggo gudal gitu. Makan sesuatu kan gudal ini nggih. Uang ngurus gudal tok itu punya pabrik. Sikat punya pabrik odol. Asetnya triliunan itu cuma ngurusi iki dak. Jangan dikira orang kaya itu urusannya serius-serius, kadang nggak serius. Ngurus aja punya pabrik pempes. Tapi ngerti dan jeli bahwa ngurus manusia itu pasti manfaat. Coba. Bikin pabrik mic ini kan karena ngurus kupingnya manusia. Ini loh sedotan ini loh karena ngurus mulutnya manusia. Benlah keselak mulut. Jangan gitu. Ini semua ini. Bikin palawija hilang ngurus manusia itu sebenarnya. Karena manusia pengen tumbuhannya cepat, maka bikin pabrik ngurus menungso. Mana dunia ini yang nggak ada urusannya sama manusia? Maka orang ketika menjauhkan diri dari urusan manusia, ya semenjak itu dia tidak akan menjadi apa orang ngurus apa-apa. Perancis itu cuma ngurus idepe wong tok, urip sak negara. Punya pabrik idep. Coba.
ini karena manusia ini yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini aja rumus hidup, pegang. Itu urusannya. Jadi gede. Loh, makanya manusia-manusia itu ada manusia yang memang bergerak di jalur dunia, ada yang tidak lupa dengan jalur langit. Tadi beliau mengatakan sekarang baru ingat jalur langit. Ya memang manusia dari dulu jalurnya harus tahu jalur langit. Karena masjid ini pun sebenarnya jalur langit. Karena masjid ini sifatnya hanya pemancar. Ini kan cuma pemancar, ini pemancar lokal. Makanya karena pemancar lokal dia nggak hidup, dia harus berhubungan dengan pemancar internasional. Internasionalnya di mana pemancarnya? Di Mekah sana. Makanya kalau sampean pengen nyambung dengan sana, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Harus ngadep sana, sampean nggak bisa ngadep sana, itu nggak boleh. Itu nanti ke Gunung Kawi itu. Nggak boleh. Ini fawalli wajhaka syatrul masjidil haram, ke sana. Nah di Masjidil Haram itu ada apa? Ada yang disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Ada tempat beribadah pertama yang dibangun Allah di muka bumi. Untuk siapa? Agar manusia nggak kehilangan jejak. Wa hudal lil alamin. Itu kan gambaran sistem cloud sebenarnya. Makanya ketika sinyal itu hilang, ya, sinyal itu hilang. Sempat hilang kan? Nabi Adam masih tahu sinyal. Anaknya kehilangan sinyal itu. Di Kobil itu sudah kehilangan sinyal. Umatnya Nabi Idris kehilangan sinyal. Sampai zaman Nabi Ibrahim sinyalnya hilang pet gitu. Karena ada yang bangun sinyal namanya Namrud. Oh ini sinyal baru ini. Ah enggak lah. Matahari juga enggak. Rembulan enggak kata Nabi. Tak cari. Saya tak cari sinyal katanya kan. Tak cari pemancar. Anaknya dibawa pergi sama istrinya. Perjalanan jauh dari Palestina itu cuma nyari sinyal. Begitu sinyalnya ketemu, oh ya sudah ini udah deh, nak kamu di sini aja nggak usah kemana-mana. Ya Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Loh. Akhirnya muncul sinyal baru karena pemancarnya dihidek ini sama Nabi Ibrahim, nyetak lagi itu. Menjadi pemancar baru penghubung dengan awwala baitin yang akhirnya itu disebut dengan apa? Maqam Ibrahim. Mau terhubung kemana? Ya Ka'bah di dunia terhubung dengan di Baitil Ma'mur, digantung di sana. Itu kan itu sebenarnya sistem sinyal. Makanya sampean jangan lupa di dunia ini ada orang yang ngurus dunia, ada yang ngurus sinyal. Nah siapa orang-orang yang ngurus sinyal? Wali-walinya Allah yang kerjaannya download. Dan download kan wali-wali itu kan hobinya download itu. Pengen tahu program di sana, cloudnya di sana itu bunyinya apa, di-download sama wali itu. Caranya gimana? Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Gini. Rasulullah sinyalnya di-download ini. 15 tahun. Dapat Al-Qur'an. Makanya Quran yang disebut juga. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfuz. Makanya Quran itu ketika turun, wong downloadan, ya di password sama Allah. Di Quran itu kan di password itu sama Allah. Pakai algoritmanya Al-Quran. Loh, itu codingnya ada Quran itu. Makanya Quran itu nggak bisa sembarangan. Kalau cuma mau dibaca print outnya bisa. Tapi kalau isinya benar-benar yang bila sautin wala harfin harus tahu codingnya itu. Makanya Quran itu ada codingnya. Alif lam mim nun kaf ha ya ain shad. Itu algoritma Al-Quran pakai coding. Makanya ulama-ulama dulu serius mencoba memahami codingnya Al-Quran. Lahirlah kitab Al-Awfaq Imam Ghazali. Lahirlah kitab Mamba'u Usulul Hikmah. Lahirlah kitab Jaljalut, lahirlah kitab Syamsul Ma'arif. Itu mencoba membuka coding yang oleh orang sekarang sering disebut sebagai musyrik, sebagai sebut bid'ah. Makanya kadang mencari isi Al-Quran, maunya carinya apa, ketemunya apa, karena nggak ngerti codingnya. Codingnya pakai apa? Abjadun hawazun. Sama dengan sistem cloud hari ini kan pakai coding, pakai algoritma. Pakai algoritma abjadun. ABCD itu.
Makanya kita nggak bisa bertarung dalam dunia digital secara internasional karena coding kita menggunakan algoritma Latin. Kenapa Cina berani ngelawan Amerika? Karena dia menggunakan coding algoritma huruf Cina. Jadi problem digitalnya di password pakai huruf Cina, beres. Nah kalau di password pakai huruf Latin kita ketahuan. Coba kemudian huruf Jawa gitu masuk dalam algoritma mereka. Bono Coroko masuk terus Mbel Gedes. Itu juga ada tahu sana. Nah itulah maka dalam dunia digital Cina ngelawan Amerika. Dia lawan Amazon pakai Alibaba. Dia lawan Facebook pakai QQ Render. Dia lawan WhatsApp pakai WeChat. Berani dia karena codingnya. Nah Islam itu sebenarnya kuat punya coding itu. Nah itulah yang orang Jawa menyebutnya wafak atau raja. Itu coding itu dulu. Dipelajari makanya sorry ya. Tuh. Kadang orang nggak ngerti bahwa itu coding. Loh makanya wali-wali itu tahu coding-coding itu dipelajari. Jadi bukan cuma Leonardo da Vinci aja yang mencoba membuka coding. Ulama-ulama udah buka coding. Makanya wali-wali itu download buka coding. Sehingga wali-wali itu karena download gini, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terus di download itu. Makanya wali-wali itu punya paketan gede. Datanya besar gitu loh. Makanya sama kayak handphone. Handphone itu kenapa bisa kirim WA, kirim gambar? Karena punya paketan. Kalau nggak punya paketan, ya kepaksa cari wifi gratisan. Kemana? Ya ke warung. .co.id. Lah makanya kiai-kiai itu kalau kirim doa, kirim Fatihah, kirim bacaan Quran, kok nggak punya wifi? Ya pakai wifi-nya Nabi, wifi-nya wali. Konsepnya kalau sana .co.id free wifi, kalau di sini konsepnya ilah hadrati tawassul. Tawassul itu sebenarnya pakai wifi. Itu gue wifi saja nih. Karena nabi-nabi itu wifi-nya gede. Wali-wali wifi-nya gede. Makanya sampean jangan macam-macam sama wali. Paketannya besar sampean di hack gitu, mati sampean. Makanya wali-wali itu tahu hati orang. Karena apa? Paketannya besar bisa meretas. Jadi sampean ini diretas. Duh itu kan rumus. Dunia hari ini bisa memecah coding. Loh, makanya kiai-kiai dari dulu kalau mau kirim Fatihah, kirim gambar, apa kirim bacaan Quran, pasti tawassul ila hadratin nabiyil mustafa wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal ulama wa syuhada'i was salihin wa ila jami' awliya ila masyariqi ila maghribi fi barri wa khusus Abdul Qadir Al-Jilani wa li abaina ummahatina masyayikhina wa ajdadina baru wa khususun ila hadrati wa ruhi Pak Mudhar dan Pak Arifin wa jami' usulihim wa furuhim alladzina sabaquna bil iman. Al-Fatihah. Langsung share it. Langsung share it. Loh, apa itu sampai? Mosok sih gitu sampai? Ya sampai, wong siaran langsung nggak nyampe. Sampean kan nggak perlu ke Qatar lihat bal-balannya U23 itu. Kan nggak perlu ke sana. Orang sana aja nyuting, dinaikin ke satelit, oleh satelit dibagi ke seluruh dunia. Bagiannya sama, namanya siaran langsung. Makanya orang kalau nggak percaya doa bisa dibagi, orang itu pasti nggak punya TV. Loh, ini teknologi hari ini terbuka. Makanya sampai nggak usah khawatir. Malaikat apa tahu nanti waktu mau nyabut manusia, nyawanya di mana? Gampang malaikat, tinggal Sherlock. Sampai di Sherlock gitu aja udah selesai udah. Langsung di on off kick rampung udah nggak usah mana-mana. Jadi nggak usah jauh-jauh bayangin apa-apa. Itu teknologi hari ini. Makanya di sini kalau bisa, kalau mau pakai jalur langit, ya belajarlah Quran dari print out-nya dan dari codingnya. Nah itu yang punya kiai itu. Sampai terus datang ke tempat saya sana lah cari coding. Duh, itu coding. Bayangkan, loh, jadi WhatsApp yang demikian gede itu karena coding. Kenapa seluruh teknologi dunia sekarang mengerucut pada satu tangan? Karena coding dan algoritma. Runtuhnya industri-industri manufaktur, runtuhnya industri-industri analog itu karena digital.
Dulu itu industri koran itu seberapa gedenya, Pak Dahlan Iskan. Triliunan asetnya habis karena di industri digital. Saya masih ingat dulu waktu saya jatuh cinta. Ingat saya jatuh cinta, cari kertas warnanya pink gitu, cari yang baunya mawar. Jangan sampai bau melati karena itu bau genderuwo. Saya tulis itu. Beli di pasar dulu. Ini apa? Industri pasar. Cara menulis surat cinta itu kan. Kepada kekasihku. Aku merindukanmu. Wadah gitu itu. Panjang gitu. Entah kenapa semenjak kepergianku. Melanjutkan ke perguruan tinggi. Aku merindukanmu. Perih rasanya kekasihku. Itu ada. Seperti kau tusuk di sana berdarah di sini. Loh, tapi panjang. Loh, romantis kalau saya ini. Memang dari dulu romantis. Sampai aja ya kata saya romantis. Loh. Terus akhirnya nanti panjang, terus belakangnya pasti 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat harap itu aja menghasilkan industri besarnya luar biasa. Dari industri kertas sampai industri perangko, filateli, itu habis semua sekarang. Gara-gara orang kalau jatuh cinta cuman gitu dah. Kalimatnya juga nggak panjang, cuman mah. Coba. Itu dihabisi sama Mark Zuckerberg. Si Mark Zuckerberg menghabisi industri yang demikian gede hanya pakai coding. Hanya pakai algoritma kecil dia. Satu laptop mampu menghancurkan semuanya. Dicontoh di Indonesia. Berapa besar Bluebird? Bluebird itu industri gede. Industri pariwisata, industri transportasi. Asetnya berapa? Gedenya luar biasa. Kalah dengan 2 laptopnya Gojek. Kalah dengan 2 laptopnya ini. Si Nadiem Makarim. Berapa gedenya itu perusahaan yang namanya apa? Gudang garam. Gedenya kayak apa? Jarum. Begitu main di bursa, kalah sama Bukalapak yang cuman bawa 2 laptop. Ayo, sampean kalau nggak belajar itu mati sampean. Loh, ini dunia baru. The real dunia baru. Sistem analog dan sistem digital ini sebenarnya sudah diajarkan dari dulu pakai coding. Makanya kalau kita nggak punya uang dulu pakai coding. Kertas ditulisi gitu, kasihkan, dapat susuk itu. Karena yang sana ngelihat uang, padahal kita lihatnya daun. Lu itu santri punya dari dulu. Karena miskin. Pengen ngerokok Samsu adanya kertas, ya dilinting, dipasword, gitu. Dirokok Samsu. Kalau pengen makan daging ayam gule itu bisa di password itu di coding gitu rasanya gule tapi cuman sampai di sini nggak bisa dibohongi ini perutnya ini. Kalau misalnya yang digule kok daun jambu besoknya nggak bisa ini analog ini tetap ya loh itu ini kan sistem dunia sebenarnya. Jadi makanya manusia itu nanti pulang itu membawa ini apa sistem memori yang direkam di sini dibawa pulang terus dikasih print out. Kalau print outnya bagus ya surga, kalau print outnya jelek ya neraka. Loh, makanya kita berusaha bikin print out yang bagus. Makanya biar print outnya bagus, para ulama itu apa? Diingatkan sama Allah. Karena mati itu kan ada 3 jenis kan. Ada mati sesuai dengan keputusan asalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, waktunya mati ya mati gitu aja, ditunggu gak ditunggu ya. Ada syahid. Syahid itu mati paling top itu. Itu mati yang darah persaksiannya. Karena membunuh orang kafir. Nah sekarang masalahnya bukan membunuh orang kafir. Cari orang kafirnya yang susah kalau sekarang. Di Indonesia gimana? Mau cari kafir gimana? Wong konsep yang dianut di Indonesia itu konsep ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Itu ra'iyah. Berbeda-beda apa saja tapi hiduplah saling bertanggung jawab. Makanya orang Indonesia disebut ra'iyah atau rakyat. Loh, kita ini bukan people, bukan vox populi, vox dei, suara mayoritas, suara Tuhan, bukan. Begitu mayoritas dia diktator mayoritas. Kita ini ra'iyah, kita juga bukan komunis yang diktator proletariat. Kita ini ra'iyah, rakyat. Satu-satunya negara muslim dunia yang bisa mempraktekkan konsep ra'iyah untuk warga bangsanya hanya muslim Indonesia.
Indonesia. Kok bisa? Ya bisa. Makanya ro'iyah kalau ngumpul namanya musyarakah, masyarakat. Kalau berbeda faham wasyawirum fil amri musyawarah. Nah, karena yang dulu nahta adalah para wali, maka teritorinya disebut wilayah. Kenapa yang nahta kok para wali? Nah, ini yang kadang sampai mempersiapkan orang ziarah wali Songo tadi itu masjid. Karena yang bisa ngomong Islam di Indonesia itu adalah para wali. Kalau yang ke Eropa itu panglima perang. Yang ke Cina pedagang, yang sini wali. Karena kalau pedagang nggak diterima di Indonesia. Karena orang Indonesia waktu itu Hindu. Hindu tidak boleh orang yang ngomong agama itu kastanya sudra. Kasta sudra itu petani pedagang. Dia nggak boleh ngomong agama. Karena dia ngurus dunia. Yang boleh ngomong agama itu Brahmana. Nah, Brahmana itu kelas 1. Nah, konsep Brahmana dan konsep wali itu sama. Brahmana punya cakti, wali punya karomah. Makanya awal pertemuan wali dan Brahmana itu ceritanya tentang kesaktian. Kenapa wali tidak mengajari berdagang? Orang Jawa jago dagang. Karena Jungjung Majapahit melintasi Selat Malaka sampai ke Eropa, sampai ke Arab. Kenapa tidak mengajarkan pertanian? Orang Jawa jago bertani. Kenapa tidak ajari kelahi? Orang Jawa tukang kelahi. Karena ketika Mongolia merusak Eropa, Mongolia merusak Timur Tengah, Mongolia merusak Cina, begitu dia mau menghancurkan Nusantara, Mongolia hancur di Indonesia oleh ekspedisi Pamalayunya Singasari. Satu-satunya negara yang mampu menaklukkan Mongolia itu Indonesia. Loh, makanya satu-satunya negara di dunia yang merebut kemerdekaannya dengan perang itu Indonesia. Jadi nah Brahmana ini makanya konsep ini yang kadang orang nggak paham. Kenapa di Indonesia wali lah? Karena yang mengajarkan Islam harus wali untuk mengimbangi Brahmana. Nah, wali itu siapa? Yang download tadi itu tahu blueprint di sana. Makanya wali itu kalau sebelum download dulu gini. Sunan Kalijaga download sih. Semua. Makanya Islam di Indonesia ini luar biasa. Ramai, damai, sejahtera. Mathalum fit Taurat atau mathalum fil Injil kazar'in, seperti tanaman betul-betul ditanam. Ketika mau ditanam di sini ya menggunakan cara sini. Saya yang mestinya syekhun ustadzun ditanam di sini jadi kiai. Kiai lokal itu. Temennya Kebo Kiai Slamet, Tombak Kiai Pleret ya. Musola langgar, sholat sembahyang, tilmidun santri. Ya bahasa sini mau ditanam di sini kok. Makanya zar'in itu tanaman, makanya orang Jawa menyebutnya lirik-lirik tandur. Jadi bahasa lirik tandur itu bahasa Al-Quran, itu bukan karangannya para wali. Tandure wusu, ini tandur di sini. Makanya sampai hari ini konsepnya nanam. Yang bisa nanam Fatihah ya tanam Fatihah. Yang bisa nanam sholat komplit ya ditanam komplit. Yang bisa tanam syahadat tok ya syahadat tok. Yang bisa ditanam tanaman sini. Maka kadang tanaman itu ada yang mengsle, ada yang bajak. Ya gini bajak, wong tanaman ya namanya tanam seperti tanaman ya biar nggak ya dibajeki begini. Sholat itu tanaman lokal ya kadang miring sini miring sana biar kuat dicagai kiri kanan. Makanya sebelum sholat dicagai pujian itu kan sebenarnya biar kuat dari dicagai ini karena orang jam 11:30 itu di masjid-masjid masih kosong karena masih nanam padi, sik panen pelem di Polowijo gitu kan. Makanya kiai-kiai dulu kalau nanam sholat 1:30 kalau zuhur. Robana ya Robana sambil nunggu. Datang 2 krepiak-krepiak gak taunya udut rokokan. Capek batarom. Tombo ati wis pegel yo nambani atine dhewe lak nggih. Engko nek wis gak teko-teko kiai ini ngamuk diuruki anjang aja kono jero wandal teko. Lho konsep zar'in ini kalau habis sholat zikir la ilallah. Karena tahu orang sini itu capek kerja. Kalau diem begini tidur, makanya ya gini-gini. Duh, ini kan konsep menanam. Makanya orang sini karena bodoh-bodoh, kan orang Jawa kan hurufnya bukan huruf Arab. Makanya kiainya kalau zikir banter, karena kalau diem nggak bisa menirukan sampai tua ya. Nah bunyi loh ini. Puasa ya didirikan oleh wudhu adusan dulu, mercon, halal biha
halal. Haji itu ya nggak berdiri sendiri. Sebelumnya walimatus safar, latihan dulu di alun-alun Gresik. Labbaik Allahumma hajjan, nggak banyak triplek. Selesai itu dapat oleh-oleh apa loh. Itu Indonesia. Benar-benar kazar'in akhraja syat'ahu wa azarahu fastaghladu fastama'ana suqi yu'jibu zurru'a liyaqidhu bimul kufar. Benar-benar tertanam. Hari ini jelas hasilnya. Yang ditanam di Eropa nggak tumbuh. Yang ditanam di Afrika ya nggak tumbuh. Yang ditanam di Cina macet. Yang ditanam di Rusia nggak bergerak. Yang ditanam di Indonesia tumbuh subur menjadi kekuatan muslim terbesar di dunia. Masjid terbanyak di Indonesia. Orang sholat terbanyak di Indonesia. Orang haji terbanyak Indonesia. Hafidz Quran terbanyak di Indonesia. Karena apa? Nanamnya beres dulu. Orang sekarang ribut masalah celana cingkrang. Orang dulu nggak ribut. Paunya pakai jubah, baju syar'i. Tapi ternyata nggak bisa pakai nanam padi. Britis kacang nggak iso. Akhirnya baju syar'i bentuk jubah dipotong. Potongan baju syar'i namanya sar'un. Nah orang Jawa itu nggak punya huruf ain, punyanya monggo bodoh. Maka sar'un jadi sarung, saruan jadi sarungan. Nek pengen cingkrang, lintingan sing rodok dhuwur, nek pengen dawa plotrokno. Lho itu kan fleksibel orang Indonesia. Jadi Islam itu fleksibel. Makanya nyantai orang di Indonesia ini merasakan betul nikmatnya. Dulu para wali menanam Islam di Indonesia. Makanya sudah betul panjenengan menyambut orang-orang yang ziarah para wali. Kepada siapa? Kepada wilayah. Nah Islam di Indonesia dipertemukan dengan segalanya. Karena apa? Manusia yang tadi diurus secara baik itu akan turun derajatnya apa? Turun kembali. Asfala safirin tsumma radatnahu asfala safirin illal ladzina amanu wa amilus soleh, kecuali orang beriman dan beramal soleh. Lah iman itu turun temurun, dari sana ya ada yang bawa. Maka walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Doakan yang lebih dulu, yang bawakan iman. Ayo, jangan kenal iman kalau bukan dari bapak, dari mana? Yang nyadui waktu kecil suruh ngaji siapa? Ayo. Itu iman. Dan beramal soleh. Makanya orang itu kalau soleh enak. Makanya anak-anak itu doakan yai mudah-mudahan jadi orang soleh. Karena apa? Orang soleh itu didongakno wong sak donya. Didoakan oleh orang setiap hari, mau Muhammadiyah, mau NU, mau siapa. Sama mendoakan orang soleh. Mau berawal at-tahiyatul lillah, mau tahiyatul mubarakah, pasti akan menyebut wa'ala ibadillahis sholihin. Dulu enake wong soleh dulu. Dongakno, makanya jadi wong soleh aja medit. Makanya jadi orang soleh itu jangan medit. Makanya orang soleh itu karena di online oleh sistem online dunia, pancarannya bisa dinikmati orang yang putus asa. Makanya delok wong soleh itu jadi tombo hati, kena wifi, kena radiasi pancarannya. Nah, jadi orang soleh jangan medit. Makanya orang Indonesia yang soleh itu nggak medit. Ketika dia disebut soleh, didoakan wong oke, maka ketika dia berdoa ngajak yang lain, biar yang lain enak, nggak usah mikir doa. Modalnya amin. Nek kecapean, amin. Wis paham kiai ini, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu sing berdoa kok tambah banyak, dibawa ke alun-alun Gresik, namanya istighosah kubro. Semua dapat barokah wong soleh. Yang jual baksone payu, sing jual gendero-genderone payu, itu terjadi di Indonesia. Itu kesolehan berjalan, roda ekonomi berputar. Yang pulang dagangannya laku, anaknya dapat barokah. Itu konsepnya buyuti panjenengan. Sampeyan pengen ngerti. Buyuti panjenengan kan teko Kudus. Kudus itu ada istilah orang sempurna itu kalau namanya Gus Jigang. Bagus ngaji dagang. Loh, itu prinsipnya orang Kudus. Gus Jigang. Bagus ngaji dagang. Jadi kudu bagus kelakuane, yo ngaji yo dagang. Lho mangane rumus ngaji bagus, di situ roda ekonomi berputar. Itu prinsip yang digunakan oleh para wali. Makanya mana wali itu sendirian sholawat.
Ya sholawatan silakan kalian sholawat sendiri-sendiri. Tapi kalau yang ikut tambah banyak, dibawa ke alun-alun Gresik bersolawat, bendera pai laku, slayer laku, gagang pancing laku untuk gini-gini. Loh, betapa itu roda ekonomi berputar, sistem kehidupan berjalan, informal tidak berhenti. Ada orang mati, ngumpul, seneng semua. Bakul ayam laku, bakul besek laku, larutan penyegar laku. Loh, itu kan sistem sosial di Indonesia. Mulutan itu coba kalau sampai hitung. Satu mulutan di sebuah tempat, itu anggarannya paling enggak 50 juta lah. Itu belum ongkos kiainya itu. Loh, itu nek sak Gresik itu dalam 1 bulan, itu berapa ratus miliar. Coba itu ditanggung negara, negaranya bangkrut. Coba, betapa ini roda ekonomi berputar. Orang mati memutar ekonomi sampai berapa lama. Yang kaya nyumbang, bawain beras, bawain uang. Nyelawat namanya. Ya tak? Setelah itu gede. Orang mati sampai 40 hari menghasilkan roda ekonomi. Tenda laku, sound system laku, semua laku. Ziarah ke makam walinya, bis pariwisata laku, elep laku. Nyambut tamunya wali jual nasi laku, jual katok laku, tasbih laku. Sampai copet itu bisa hidup di makam para wali loh. Ini coba. Ini nggak punya sistem sosial seperti ini. Kalau sudah sampai di makam, rukunnya Masya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini belum selesai. Datang rombongan, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Belum selesai rombongan satu lagi datang sakbis. Ngawiti ingsun. Ini belum selesai rombongan datang lagi. Ibadallah rijalallah aghizuna li ajlillah wa kunu'au lana lillah sanaqdha bifadlillah. Rukun. Tiba-tiba ada satu orang datang sendirian. Aduh mas, curiga ini jangan-jangan copet. Karena sendirian dia gak bawa rombongan. Ternyata keluar jaketnya. Rombongan dari Polowijo ditenggoteng bis. Coba. Ini menghasilkan sistem yang luar biasa, ketahanan sosial yang luar biasa. Setelah itu orang Sekapuk ziarah ke Surabaya, orang Surabaya ziarah ke Gresik, orang Gresik ziarah ke Demak. Setiap tanah di mana gurunya disemayamkan pasti menghasilkan kerinduan terhadap tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan. Di kuburan-kuburan itu akan ada kerinduan. Setiap kerinduan kepada tanah di mana gurunya disemayamkan akan menghasilkan rasa cinta terhadap tanah itu. Dan itulah bekal utama bibit cinta kepada tanah air. Makanya nggak ada teroris satupun lahir dari orang yang suka ziarah kubur. Agar teroris itu gak ngebom mesti rasa seneng ziarah kubur. Iya, zaman dulu. Makanya polisi kalau nyari teroris jangan mulai dari masjid yang dari orang yang suka ziarah kubur. Dan santri-santri Indonesia itu hebat, kiai-kiai wali itu. Masjid itu ada orang sakti soalnya. Makanya kalau di luar masjid gak banyak orang sakti. Tapi orang sakti dalam Islam itu cuma satu orang, adanya di masjid. Kalau saya ini kiai yang gak terlalu sakti. Karena diinterupsi bisa. Gue sudah malam, leren saya. Nah kapan saat seorang alim menjadi sangat kuat? Saat khutbah Jumat. Sekti ini orang umum itu. Tidak ada orang berani. Coba apa yang protes? Randang. Itakullah. Protes tip. Tidak ada, pasti diem begini semua. Itakullah. Makanya khotib-khotib itu biar nggak ngawur. Disuruh bawa tek sama pegang tongkat. Akhirnya sopan loh pegang tek. Bawa tongkat. Itakullah. Itakullah. Lepas teknya disebul kipas angin. Bubar itu. Makanya tenang khotib-khotib begitu. Jadi orang kadang berdebatnya ini syar'i, ini caranya wali-wali dulu. Biar orang pegang tongkat tangannya biar nggak gini-gini, nggak tuding-tuding. Makanya orang kalau khutbah ada tongkatnya tenang, itakullah, sambil merem itu jadi karena lihat tek ini. Coba begitu tongkatnya nggak ada, saudara Jokowi gitu itu. Ini sistem sosial yang luar biasa. Dan itu berjalan di Indonesia.
Makanya amanu wa amilus sholihat ini paralel. Kalau itu bisa kamu jalankan, falahum ajrun ghairu mamnun, kamu akan dapat pahala yang indah. Nah, manusia yang indah akan terjaga, agama yang indah akan terjaga. Makanya surat itu dimulai dengan wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Buah tin itu sumpah Allah kepada Nabi Nuh. Wazaitun kepada Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Ini ulul azmi. Wa turi sinin terhadap Nabimu Musa tentang gunung. Jadi sampai tidak ada masalah. Ngeduk gunung ini baca surat At-Tin. Ya. Karena ada waturi sin dan demi gunung Tursina. Dan demi gunung Sekapuk. Itu sumpah Allah. Nah, terhadap Nabi Muhammad apa? Sumpahnya Allah. Wahadal baladil amin. Dan demi keamanan bangsa dan negara. Allah sudah terhadap Rasulullah sudah menyebut tentang baladil amin. Tentang keamanan sebuah negara. Makanya keamanan sebuah negara bagi Rasulullah menjadi sangat penting. Perbedaan apapun disatukan dalam piagam Madinah. Dan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah ra'iyah yang saling bertanggung jawab. Makanya rakyat itu siap mimpin dan siap dipimpin. Makanya kalau amanu wa amil sholihat ini dari keamanan negara terjaga, manusianya terjaga, agamanya terjaga. Negaranya rusak, manusianya rusak, agamanya rusak. Makanya para wali dan para penerusnya ketika ro'iyah, musyarakah, wilayah terbentuk dalam negara kesatuan Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, ini konsep Islam luar biasa. Makanya santri-santri untuk menjaga ini NKRI harga mati. Karena apa? Kalau sampai NKRI-nya rusak, manusianya rusak, agamanya rusak. Timur Tengah kurang baik apa manusianya? Kurang baik apa apalan agamanya? Rusak karena negaranya rusak. Gitu loh. Maka dengan konsep itu, Arab satu bangsa bisa pecah puluhan negara. Eropa satu bangsa pecah puluhan negara. Cina satu bangsa pecah puluhan negara. Kita ini puluhan bangsa, suku dan agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Loh, paralel semua. Joko menungso, Joko agomo. Ini nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Makanya Rasulullah dalam hidup yang akan kembali ke sana cuma menyatakan mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, dikasih ngerti dalam urusan agama. Khaironnya nakirah. Khairon itu kalau nakirah maknanya khairon kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah, baik sempurna bukan milik manusia, itu milik Allah. Maka manusia kalau baik pasti nggak sempurna. Pengajian ini baik enggak? Yang paling baik siapa? Ya kiainya pasti. Enggak, pasti kiai ini yang paling apik. Tapi saya nggak bisa mengatakan saya yang paling baik karena saya baik di sini diundang sama beliau. Kalau nggak diundang saya nggak ada di sini. Maka baik mana saya apa beliau? Ya nggak bisa, saya nggak datang juga pengajiannya jelek. Baik ini baru 2 orang sudah ribut, apalagi kalau penjenengan ikut. Kami yang baik ya. Lah kenapa mau datang? Kalau kami nggak datang ini bukan pengajian, apa? Cek sound. Nggak ada, baik itu berdiri sendiri. Makanya tolong. Kiai ini ngajar sholat itu sudah yang terbaik. Tapi tutup auratnya kiai nggak bisa mikir. Yang mikir ini pabrik kain. Dilala pabrik ini punyanya Cino. Sampai mau ngamuk sama Cinonya pulang. Udah sampean. Loh, baik itu mana? Makanya kiai itu nggak perlu wajurkan. Enggak. Ya kan? Wudu diulangkan kiai. Tapi pakai air. Air urusannya pipa sama sanyo. Wudunya kiai yang ngurus, pipa sanyonya diurus Mas Pion. Depan mau marah sama Mas Pion? Padasan namanya. Loh, haji diurus kiai. Ya walillahi. Perintahnya tegas walillahi. Tapi begitu berangkat, Yahudi yang ngurus. Kenapa? Pesawat. Kalau kembali diurus sama orang Sekapuk, tongkang lewat situ. Nah makanya, makannya manusia aja doanya Allahumma barik. Lah, nah kenapa bukan barikli? Kenapa bukan mutakalim fakta kok ma'al ghair? Karena makan itu banyak sekali urusannya. Polowijo nyumbang pupuk. Orang Jerman nyumbang seleb. Thailand nyumbang bibit.
Belum lagi orang nyumbang tenaga, macam-macam bikin bumbu. Alah ya Allah, lebih enak kalau dikasih garam. Yang bikin garam orang Manyar situ lah. Itu pakai tambak. Sampai ngerti orang waktu kita tambak uyah orang uyuh. Jangan-jangan pas gaya uyah, uyuh. Ya enggak tahu kan. Makanya namanya kan deket uyah sama uyuh. Makanya saya itu kadang asyik berdua sini. Nah itu, makanya itulah kehidupan. Saya ini sebenarnya reuni saja. Malam hari ini cuma reuni. Cuman yang ditajak reuni wis nggak ada. Lu saya itu sama Kajihar, dulu nyebutnya Kajihar gitu. Lu saya itu kan rute saya itu kan sini dulu tahun 91, 97. Yes, 87. 91. Saya mondoknya di Bunga. Mobil Kajihar pernah macet neng Bayat. Tak surung. Lah iya saya dikasih duit 20.000. Lah iya makanya ono isi ono sampean kan tak balekno sakjane. Loh. Wajah alasana bila fikul sumbulatin atau habba tak balekno. Ya, sapa kok dibalekno meneh kan. Tapi sampean duwe kewajiban balekno gitu. Jadi tak sorong mobilnya itu. Zaman segitu. Saya nggak ngerti. Capor lemu kayak begini. Sopo iku kok ngekeki akeh. Wong liyane 100 klitik niku. Ngono duncalno. Iku cong mrene aja. Tak suruh. Ya, dijajan sak kancamu. Tak gitu ke sego bebek, keti. Warung keti. Iwak manuk. Lho iki saya masih inget lho. Kei 20.000. Ya Allah, itu saya masih ingat. Jadi aku tahu tiga Kajihar duit 20.000. Jadi ini saiki aku sugih ya rodok pantes. Lu pernah dulu nyebutnya Kajihar. Dulu di Gresik itu ada 3 orang yang terkenal kaya. Kajihar, Kaji Husin, Kaji Amnan gitu. Wah, Kajihar paling lemu kan. Oh, yang siji Kaji Amnan senengane golaken. Apa? Aku tahu dikai duit ya itu 20.000 akeh Masya Allah wisan. Masuk ke bebek 150. Lho iku saiki masuk anake gak iso ngekeki lu akeh. Lha iya. Muda ya. Nah ya. Nah, yang kedua, ketemu lagi itu di sini. Dulu mbok saiki sing bakso Amali. Pentole gede niku. Lho iku dibayari Pak Jihar itu. Lho, kon sing wingi nyorong motorku. Nggih, Pak Ji. Kok iso teko kene? Nggih, wong kula king Paciran. Lah, kan niku ono pasar sekapuk banjir gitu iki. Nah, terus mampir warung Amali pojokan niku baksone pentole gede niku. Dibayari sangoni meneh. 20.000 maneh. Jadi 2 kali itu. 2 kali. Jadi kalau aku disangoni pribadi itu 2 kali. Jadi mulanya kita pikir wah reoni. Ini semunda ya. Jadi itulah. Loh, itu siklus itu yang ngatur siapa? Ya Allah, nggak ada yang tahu. Ngono kan. Jadi sampai kalau penjelasan hari ini mau pakai jalur langit, ya memang dari dulu. Ini kan sebenarnya untuk instalasi jalur langit. Manusia akan pulang, akan roji. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Nah, kembali ke sana. Nah, bekalnya apa? Ya bekalnya rekaman itu. Tangan melakukan apa? Direkam ini. Tangan mulut melakukan apa? Direkam ini. Maka manusia harus baik. Nah itulah makanya orang kalau mau baik ke sana disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hati-hati sing wis tenang ya. Irji'i, pulang. Ini VVIP. Pulang dengan membawa undangan resmi. Loh, gitu. Irji'i ila rabbiki, balik pulang kepada Tuhanmu. Pulang. Radiyah, ridho. Loh, makanya sebelum kita sampai sana, apapun mari kita kembalikan kepada Allah. Sebelum kembali betulan, dunia ini mari kita kembali kepada Allah. Makanya orang diajari biasanya biar semuanya bisa kembali, diajari toreko. Ya Allah. Wong tangan kepala ini nggak bisa bunyi, diajari gedek. Tangan nggak bisa bunyi, diajari nyekel tas. Bokong nggak bisa bunyi, diajari duduk.
Nanti kalau sudah terlatih, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kejelut, Masya Allah. Tangan panas, subhanallah. Pecah telek, Masya Allah. Semua kembali kepada Allah. Sebelum kembali betulan di dunia, semua dikembalikan kepada Allah. Radiyatam mardiyah, ya ridolah. Fadkhuli fi ibadi, maka kita harus masuk ke golongan orang-orang yang radiyatam mardiyah. Makanya kita kalau ada khol datang apa ya pengen melu rombongan, cuman gitu aja sebenarnya. Makanya orang kalau mati biasanya didoakan ila hadrati ila ruhi ben melu rombongan. Fadkhuli fi ibadi, masuk ke dalam rombongan ini orang yang sudah radiyatam mardiyah. Siratal mustaqim itu ada siratal ladzina an'amta alaihim, alladzina li sini wong akeh. Ana sing sik urip, ana sing mati. Sing sik urip diparani omahe, sing mati diziarahi kubur. Radiyatam mardiyah fadkhuli fi ibadi, mlebu sik nang rombongan kawulaku lagi fadkhuli. Nanti mudah-mudahan kita termasuk orang yang dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.